Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zaituni, saya dosen STKI PPGRI Situbondo. Kali ini saya akan memberikan penjelasan atau bercerita tentang penelitian atau karya yang telah saya publikasikan sejak tahun 2019 hingga tahun 2021. Yang pertama, saya mengadakan penelitian dengan judul analisis model problem based learning dalam upaya meningkatkan sikap demokratis mahasiswa dengan metode kualitatif deskriptif. Kenapa saya memilih judul tersebut? Sebab mahasiswa pada awalnya banyak yang tidak berani mengungkapkan statementnya atau bertanya maupun menjawab di dalam kelas, sehingga setiap permasalahan yang saya ajukan ataupun teman-teman dalam kelas ajukan tidak mendapatkan jawaban yang luas gitu. Kemudian yang berikutnya di tahun 2019 juga saya meneliti tentang pengaruh hasil belajar mata kuliah pendidikan agama Islam dan pendidikan karakter terhadap perkembangan perilaku mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, non-eksperimen, dan uji korelasi produk moment, dan dilakukan analisis regresi linear berganda. Kenapa saya menggunakan menggunakan judul tersebut? Sebab judul tersebut adalah salah satu upaya saya sebagai dosen pendidikan agama Islam, yaitu yang sesuai dengan fak saya atau ijazah saya. Maka saya berusaha menggunakan pendidikan agama Islam saya atau fak saya itu sebagai alat untuk diteliti supaya menghasilkan perkembangan keilmuan. Publikasi ini dapat dilihat di Google Scholar dengan nama saya Siti Zaituni dari STKI PPGRI Situbondo, terbit pada jurnal Unpati Universitas Patimura. Dan tidak hanya sampai di situ, saya juga pada tahun 2020 juga meneliti tentang implementasi kolaboratif learning dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap informatika. Saya berkolaborasi dengan teman sejawat saya. Kemudian di tahun 2021 adalah puncak di mana banyak sekali karya saya yang saya publikasi. Mungkin bisa juga dilihat di Google Scholar, mulai dari book chapter, kemudian konferensi. Di situ saya berkolaborasi dengan teman saya dalam lintas kampus juga lintas negara. Ada yang pertama tentang book chapter pola internasionalisasi pendidikan Islam, khusus bab saya atau judul saya, yang mana di dalamnya membahas tentang bagaimana pola-pola internasionalisasi pendidikan Islam di dunia internasionalisasi, baik itu di Indonesia, di Cina, dan lain sebagainya. Kenapa memilih judul tersebut? Karena itu adalah bagaimana supaya pendidikan agama Islam terus berkembang, tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara manapun juga. Dan yang menurut saya hebat dalam buku ini adalah buku ini juga dihakikan oleh kami dan diterbitkan dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Melayu. Kemudian yang berikutnya saya berkolaborasi juga dengan teman saya konferensi, yaitu tentang fikih istihlak dan istihalah pada vaksin COVID-19, yang hasilnya adalah bahwa vaksin itu ketika dicampur dengan bahan yang banyak halalnya, unsur halalnya, maka dia akan menjadi halal
untuk dikonsumsi. Dan kemudian itu adalah konferensi internasional. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan mahasiswa saya pada 2021 dengan judul analisis efektivitas pembelajaran daring berbasis website, karena saya mencoba membaca keadaan pada waktu itu, yaitu pada saat pandemi COVID-19, bagaimana sekolah SMK yang notabene adalah mereka menggunakan alat-alat canggih pada saat ini untuk belajar, bagaimana efektifkah atau tidak, dan hasilnya adalah efektif karena salah satu cara supaya siswa tetap bisa belajar dan menimba ilmu. Kemudian di tahun 2021 juga ada hasil penelitian yang dipublikasi dengan judul Underground Water Sanitation and Utilization yang diterbitkan di International Conference REACH 2021. Kemudian ada juga buku chapter metodologi penelitian pendidikan Islam. Kemudian di tahun 2021 juga saya telah melakukan pengabdian yang luarannya adalah artikel yaitu berasal dari pengabdian kami, pengabdian internasional yang diikuti juga oleh berbagai pimpinan-pimpinan kampus di luar negeri. Hingga di 2021 saya memiliki publikasi 10 publikasi pada tahun 2021. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi amal saya kepada negara untuk memberikan yang terbaik, menjadi dosen yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, baik pengajaran, penelitian maupun pendidikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.